Ya, dan munculnya gerakan-gerakan terorisme, gerakan radikalisme, walaupun mereka di Indonesia ini seolah-olah takiyah, setiap ceramah-ceramahnya ini masang bendera kecil, bendera merah putih di mejanya misalnya. Ya, ini sebenarnya mereka hanya takiyah saja karena mereka masih minoritas. Ya, belum melakukan konfrontasi dengan pemerintah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan analu bisirri hifdzil Qur'an wal amala bih. Warzuqna minhu ilman muniran wa sallim salaman tasliman katsira. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, tercurah segala rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Anda semuanya tidak jemu-jemu, tidak bosan untuk datang di majelis ini, di channel ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Wahabi dan Syiah. Manakah di antara Wahabi dan Syiah ini yang paling berbahaya? Ya, pada pembahasan yang lalu sudah saya share tentang Wahabi dan Syiah, manakah yang sesat, ya, antara Wahabi dan Syiah manakah yang sesat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas antara Wahabi dan Syiah ini manakah yang sesat, ya. Kalau seandainya kedua-duanya sesat, kalau seandainya dua-duanya ini adalah berbahaya, manakah yang paling berbahaya di antara keduanya, di antara Wahabi dan Syiah? Nah, akan kita kupas terlebih dahulu satu persatu yang saya ketahui. Tentunya ini adalah pendapat saya pribadi. Tentunya teman-teman semuanya punya pendapat yang lain, punya komentar yang lain, atau mungkin punya pengalaman yang lain, mungkin pernah berinteraksi dengan kelompok Salafi Wahabi maupun dengan kelompok Syiah. Ya. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang Wahabi, ya. Wahabi ini adalah pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab, ya, atau mereka menamakan diri sebagai Salafi. Ya. Nah, gerakan Salafi ini adalah gerakan yang tujuannya adalah purifikasi atau memurnikan ajaran Islam. Ya, makanya kelompok mereka, gerakan mereka disebut dengan gerakan Puritan, yang ingin memurnikan ajaran Islam kembali, yang menurut mereka umat Islam saat ini sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang sesat. Makanya misi mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh atau manhaj salaf. Ya. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh atau pentolan Wahabi ini di Indonesia sangat banyak sekali. Ya, ustadz-ustadznya pun yang mungkin di antara kita mungkin sudah sangat akrab, mungkin saya kenal karena sering mengunjungi channelnya, baik itu di YouTube maupun di televisi, ya. Ya, mereka menyebarkan ideologi Wahabi yang didanai oleh Arab Saudi sebagai induk atau tokoh dari lahirnya gerakan Wahabi yang dulu muncul di Arab Saudi yang dulu sebelumnya bernama Hijaz. Tokohnya di Indonesia ini banyak sekali. Di antaranya mungkin yang saya sering tahu, yang mungkin di antara kita semuanya sudah hafal, ada Firanda Andirja, ada Syafiq Rizza Basalamah, ya, ada Khalid Basalamah, kemudian ada Khalid Rurai, kemudian ada Erwandi, kemudian ada Abduh Twasikal,
ya kemudian ada Yulian Purnama, ya kemudian ada Zainal Abidin, ya ada Maulidi Abdullah, ya dan tokoh-tokoh yang lain yang mungkin sangat banyak sekali. Ya tentunya ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah tentu lebih banyak lagi dan mungkin tidak terhitung ya. Tapi mereka kelihatan nampak di media ini karena mereka begitu gencar, begitu militan dengan dana yang disokong oleh Arab Saudi. Ya bahkan setiap tokoh ini ustadznya ini punya yayasan masing-masing, punya channel TV masing-masing, karena dananya mereka sangat mudah sekali mengakses. Bahkan mendirikan yayasan, mendirikan sekolah atau dengan label sebagai pesantren, dengan sekolah seperti Islam Terpadu. Nah ini mereka gencar untuk menanamkan ideologi Wahabi di Indonesia. Jadi gerakan Wahabi ini sangat militan, bahkan mereka mengencarkan ideologi Wahabi ini dari seluruh media YouTube, televisi, banyak televisi buatan dari Wahabi, kemudian juga dari di media sosial lainnya seperti di Facebook dan sebagainya. Ini kerap bentrokan atau adu dalil atau perang dalil ini yang sering bertemu antara Salafi Wahabi dengan Aswaja, yaitu khususnya warga Nahdlatul Ulama. Nah, jadi militansinya Wahabi sangat nampak sekali, sangat luar biasa, karena tentunya itu adalah sokongan atau dukungan dari pentolannya Wahabi atau biangnya Wahabi, yaitu Arab Saudi. Ya. Nah, kemudian ideologi mereka yang mereka tanamkan diantaranya ideologi memberantas kesyirikan, memberantas tawasul, memberantas orang ziarah kubur, memberantas orang amaliyah tahlilan, maulud, berzanji, salawat nariyah dan seterusnya. Jadi mereka adalah sekte yang kerap protes terhadap amalan umat Islam. Ya, mereka ingin mengislamkan umat Islam yang menurut mereka belum kafah atau belum murni Islamnya. Islam yang masih tercampur baur dengan khurafat, bid'ah, kesesatan, kemusyrikan, dan budaya atau nenek moyang ya. Nah, masih terkontaminasi dengan budaya lokal. Ya, budaya Jawa misalnya dengan kejawen atau dengan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu misi dari kelompok Salafi Wahabi. Ya, saat ini memang perlahan gerakan Wahabi ini ya tumbuh, ya karena mungkin gencarnya mereka untuk mempropagandakan itu, dan yang menjadi sasaran, menjadi mangsa adalah kelompok kaum awam, ya masyarakat umum yang mereka baru belajar agama. Dan mereka juga tidak mengetahui media mana saja yang itu adalah media milik Wahabi, maupun itu televisi maupun website dan sebagainya. Ini kebanyakan orang awam tidak tahu. Mereka hanya bertanya agama melalui Google, tiba-tiba muncullah channel YouTube atau televisi atau website yang itu ternyata adalah milik Wahabi, karena kita tahu media ini banyak dikuasai oleh kelompok Salafi Wahabi. Mereka hanya menang di media. Ya kelihatannya marak pemahaman itu, tapi sebenarnya mereka sangat minoritas, ya sangat sedikit sekali, hanya segelintir persen dari seluruh aliran Islam yang ada di seluruh dunia. Ya. Nah, ini tentang pemahaman dari kelompok Salafi Wahabi. Mereka ini diantaranya pemahamannya yaitu takfiri, mengkafirkan umat Islam di luar kelompok mereka, kemudian tabdi'i, menuduh bid'ah yang tidak sepaham, hanya itu persoalan yang bersifat khilafiyah atau furu'iyah. Ya, semuanya serba bid'ah. Ya, jadi kunci Inggrisnya adalah kullu bid'atin dolalah. Itu saja yang menjadi andalan mereka, karena pemahaman mereka yang sangat sempit, sangat tekstual, sangat ekstrim. Ya, di
luar kelompoknya itu dalam kemusyrikan, kesesatan. Bahkan dalam pemahaman beberapa tokoh kelompok Salafi Wahabi ini halal darahnya untuk dibunuh. Ya, ini Wahabi yang sudah sangat ekstrim sekali. Ya, dan munculnya gerakan-gerakan terorisme, gerakan radikalisme, walaupun mereka di Indonesia ini seolah-olah takiyah, setiap ceramah-ceramahnya ini masang bendera kecil, bendera merah putih di mejanya misalnya. Ya, ini sebenarnya mereka hanya takiyah saja karena mereka masih minoritas. Ya, belum melakukan konfrontasi dengan pemerintah. Mereka hanya mau konfrontasi dengan ormas Nahdlatul Ulama. Ya, hanya sekedar diskusi dan sebagainya yang tidak frontal. Karena mereka masih minoritas. Karena kalau mereka langsung frontal kepada pemerintah, ingin menerapkan ideologi Wahabi sebagai pemahaman yang wajib, yang resmi dalam sebuah negara, tentu mereka akan kalah. Karena negara ini atau dalam sistem pemerintahan ini masih mayoritas dijaga oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ya. Jadi akan sulit mereka untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan yang dimana masyarakatnya mayoritas masih berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka sangat gencar sekali untuk menanamkan ideologi itu ya kepada masyarakat yang awam. Mereka berpura-pura sangat moderat kepada pemerintah, tidak menyerang kepada pemerintah agar segala akses dakwahnya ini difasilitasi oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah ya masa bodoh selagi itu memang tidak merugikan pemerintah, selagi mereka tidak menggoyang pemerintahan atau sebuah penguasa bagi pemerintah ya diam saja. Masa bodoh bagi penguasa saat ketika ada kelompok Wahabi, karena menurut mereka tidak berbahaya, kecuali akan ada cerita yang berbeda ketika mereka langsung lantang menyerang pemerintah. Jadi di sini ada sama-sama saling menguntungkan, adalah sebuah penguasa pemerintah dengan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi mereka menunjukkan sebagai sikap moderat dengan setiap memasang bendera merah putih di meja mereka. Kemudian pemerintah juga merasa tidak diobok-obok pemerintahannya. Ya, maka itu ya menurut mereka ini sama-sama sama-sama damai ya, seperti itu. Nah, karena mereka masih minoritas tadi. Ketika mereka sudah mencapai puncak mayoritas, mereka tentu akan menunjukkan wujud aslinya yang mereka ingin menumpas segala praktek yang mereka anggap bid'ah, ya ingin menumpas segala itu, kemudian diterapkan dengan pemahaman mereka. Ya, sama halnya ketika dulu terbentuknya sebuah negara yang disebut dengan negara Arab Saudi atau Saudi Arabia, yaitu karena pemimpinnya, tokoh utamanya yang merebut Arab Saudi dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Ibnu Saud. Ya. Nah, ini gerakan dari Wahabi. Ya, kemudian kalau kita lihat dari Syiah, nah Syiah ini kalau dalam alirannya ini ternyata ada beberapa aliran Syiah. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Fatimiyah, kemudian ada Syiah Rafidhah, kemudian ada Syiah Romitoh, kemudian ada Syiah Ja'fariyah atau nama lainnya yaitu Itsna Asyiriyah atau Khalif Syiah Imamiyah, karena memahami imam yang maksum ini ada 12, yaitu Itsna Asyiriyah, sehingga mereka disebut dengan Syiah Imamiyah. Nah, yang di Iran ini sebagai pusat dari Syiah seluruh dunia, tokoh sentralnya yaitu Khomeini, ini adalah mayoritas adalah Syiah Imamiyah atau nama lainnya Ja'fariyah atau Itsna Asyiriyah. Ya. Nah, Syiah ini berpahaman bahwa kekhalifahan itu setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali, atau mereka sebut sebagai Imam Ali. Ya, seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka anggap ini tidak sah karena telah merebut sistem pemerintahan atau sistem kekuasaan yang seharusnya dilembahkan kepada Sayyidina Ali. Syiah ini di Indonesia ada dua ormasnya, ada Ijabi, Ikatan Jemaat
Ahlul Bait Indonesia dan ABI Ahlul Bait Indonesia. Kedua ormas itu yang sebagai corong dari penyebaran pemahaman Syiah. Jadi Syiah ini lebih dominan mengutamakan Ahlul Bait atau mengutamakan keluarga Rasulullah, yaitu dari keturunan Sayyidina Ali dan Fatimah. Ya. Nah, itu. Kemudian selain itu tokoh sentralnya yaitu Hasan dan Hussein. Ya, mereka lebih mengutamakan itu. Ya. Kemudian tokoh-tokohnya yang mungkin sering muncul di media, di antaranya itu ada Jalaluddin Rahmat yang sudah wafat, kemudian ada Muhsin Labib, kemudian ada Khalid bin Walid yang itu masuk di jajaran pengurus MUI dulunya. Ya. Kemudian ada Haidar Bakir. Ya. Itu beberapa pentolan-pentolan dari Syiah. Nah, kalau kita lihat di lapangan atau di media, antara Sunni atau antara Nahdlatul Ulama dengan Syiah ini sangat kecil sekali konfrontasinya, karena memang Syiah ini sebenarnya sebuah pemahaman yang mereka mengutamakan Ahlul Bait, dan mereka ini kurang suka atau kurang respect dengan pemahaman aliran-aliran yang lain, walaupun mereka mengutamakan dari Sayyidina Ali. Jadi Syiah ini berbeda karakternya dengan Wahabi, di mana Wahabi ini lebih fokus untuk mengurusi amalan-amalan orang lain, amalan-amalan sekte yang lainnya. Ya, sedangkan Syiah ini dia lebih fokus kepada bagaimana menguatkan kaderisasi mereka untuk tidak campur tangan dengan amaliyah kelompok yang lain. Jadi wajar kemudian jika Syiah ini jarang sekali terjadi konfrontasi dengan Nahdlatul Ulama, ya, karena Nahdlatul Ulama juga berprinsip bahwasanya selagi tidak diusik, selagi tidak diganggu, maka juga tidak akan membalasnya atau tidak akan merespon dengan yang negatif. Kenapa di lapangan atau di media antara Nahdlatul Ulama dengan Wahabi sering chaos atau sering terlibat konflik? Ya karena memang Wahabi sendiri yang mengawalinya, mereka sekte yang kerap untuk menuduh hal-hal yang negatif, menjustifikasi pemahaman Islam yang lainnya itu dengan bid'ah, syirik dan kafir. Maka wajar kemudian Nahdlatul Ulama lebih cenderung atau lebih dominan menjawab dari kelompok Wahabi. Sedangkan kepada Syiah sendiri, walaupun mungkin jelas ada yang namanya benturan-benturan pemikiran, ada gesekan-gesekan pemikiran atau gesekan pemahaman keagamaan, tapi tidak sefrontal dengan Wahabi. Ya, dan yayasan yang dikembangkan oleh Syiah juga ada, tapi tidak semasif sebagaimana kelompok Wahabi. Ya, nah Syiah ini tersebar di beberapa negara seperti selain di Iran itu ada di Irak juga. Ya, kemudian ada di Suriah atau Syria, ya, walaupun mayoritas masih Sunni. Ya, sedangkan yang Wahabi tadi itu juga di beberapa negara walaupun sedikit juga ada, seperti di Malaysia juga ada, di Singapura ya ada, dan isunya ya sama, baik itu Wahabi Indonesia, Wahabi Malaysia, Wahabi Singapura, ya mereka sama-sama gencar, sama-sama kompak untuk mengkafirkan umat Islam yang lainnya, sama-sama menyerang amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah di berbagai macam negara. Nah itu perbandingan dari Wahabi dan Syiah. Ya tentunya kalau kita perbandingkan antara Wahabi dan Syiah, manakah yang lebih berbahaya? Kalau kita katakan berbahaya, ya sama-sama berbahaya, karena sebuah aliran atau sebuah pemahaman itu tentu mereka akan mencari pengikut, mencari massa sebanyak-banyaknya. Nah ini menurut pendapat saya, untuk saat ini yang saya pahami bahwasanya antara Syiah dan Wahabi tentu sama-sama berbahaya. Tapi manakah kemudian yang lebih berbahaya? Tentunya untuk saat ini yang paling berbahaya, lebih berbahaya adalah kelompok Wahabi. Wahabi ini lebih usil, lebih garang dibandingkan Syiah. Wahabi ini lebih bersifat kekanak-kanakan dibandingkan Syiah. Syiah ini mereka menyebarkan pemahaman mereka, ideologi mereka masif, tapi melalui jalur intelektual, dengan kebudayaan, dengan
dengan teknologi, dengan cara bersaing, berkompetisi secara sehat. Ini berbeda dengan Wahabi. Jadi Wahabi ini kalau kita katakan perbandingan antara Wahabi dengan Syiah, tentu tingkat kecerdasannya lebih dominan Syiah dibandingkan Wahabi. Jadi Wahabi ini hanya tema-tema yang dia bahas hanya berkutat pada masalah bid'ah, kafir, syirik, musyrik, kullu bid'atin dolalah. Satu hadis itu saja tema sejak munculnya sampai sekarang, mungkin juga tentunya sampai hari kiamat yang dibahas hanya itu saja. Berbeda dengan Syiah. Syiah ini juga mereka rata-rata kaum intelektual dan masuk dalam mendirikan berbagai macam juga lembaga, dan mereka tokoh intelektual yang memang bagaimana bisa bersaing secara sehat, ya lebih moderat dalam menyampaikan ideologinya, ya tidak banyak terlalu protes dengan pemahaman umat Islam yang lain. Jadi kalau kita lihat antara NU dengan Syiah dengan Wahabi ini, kalau misalnya diajak berdamai lebih mudah ke Syiah atau ke Wahabi, tentu akan lebih mudah ke Syiah. Di Syiah ini walaupun sama-sama kita berlomba, sama-sama kita memperbanyak pengikut, tapi Syiah ini lebih bersifat dewasa dibandingkan Wahabi. Ya, nah ini. Tapi kalau kita lihat kembalikan lagi antara Wahabi dan Syiah, tentu sama-sama berbahaya kalau kita tidak antisipasi oleh Nahdlatul Ulama misalnya, maka tentu mereka juga lambat laun akan berkembang. Ya, ini termasuk Wahabi tadi. Makanya antara Wahabi dan Syiah ini tentunya kalau kita ajak berdamai tentu akan sulit, akan sulit karena memiliki kecenderungan yang berbeda, di mana Wahabi ini lebih cenderung cinta sahabat tapi sangat antipati dengan zuriat Rasulullah atau tokoh-tokoh yang selama ini dianggap suci oleh Syiah. Sebaliknya Syiah juga seperti itu, mereka lebih dominan kepada zuriyah atau kepada keturunan dari Ali bin Abi Thalib, dan mereka mayoritas ketidaksukaan kepada sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Umar, Utsman, dan Abu Bakar. Ya, nah ini, dan mereka juga kalau antara Salafi Wahabi dengan Syiah ini juga terjadi bentrok di media, di mana Syiah ini mengatakan Wahabi ini kafir seperti itu, sedangkan Syiah sebaliknya Wahabi mencap kepada Syiah ini adalah bukan Islam. Jadi jargonnya Salafi Wahabi kepada Syiah ini pasti jargonnya adalah Syiah bukan Islam. Nah, sedangkan kita alhamdulillah kita ini Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah di antara pertikaian dua kelompok itu, ya. Kita yang bisa berdamai dengan Wahabi, bisa berinteraksi dengan Wahabi, tidak mengkafirkan Wahabi, tetap muslim. Sebaliknya kepada Syiah juga seperti itu, ya tetap walaupun berbeda, walaupun kita katakan pemahamannya menyimpang, sesat, tapi kita juga tidak kemudian mengkafirkan Syiah. Ini betapa santunnya kita, betapa moderatnya kita, ya bisa mendamaikan di antara kedua sekte yang bertikai. Ya, Indonesia juga bisa kerjasama dengan Arab Saudi, Indonesia juga bisa kerjasama dengan Iran. Ya, jadi netral berada di tengah-tengah. Ya, nah itu. Jadi manakah yang lebih berbahaya? Kalau kita katakan sesat sama-sama sesat, manakah yang lebih berbahaya? Kalau kita lihat di ini tingkat ekstremitas, tingkat pertikaian antara NU dengan Syiah atau NU dengan Wahabi, tentu yang paling masif antara NU dengan Wahabi. Ya, itu. Jadi kesimpulannya bahwasanya Wahabi lebih berbahaya dibandingkan Syiah, walaupun keduanya itu sama-sama berbahaya. Ya, jika ada teman-teman atau sahabat yang punya pandangan lain, punya pendapat lain, silakan untuk menambahkannya di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tetap istiqomah mendakwakan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebagai kelompok mayoritas harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
ya terhindar dari penyimpangan baik itu penyimpangan Wahabi maupun penyimpangan Syiah. Ya, dan tentunya kita juga akan tetap netral, tetap bersikap moderat, tasamuh, toleran, moderat yaitu tawasud, dan i'tidal artinya adalah berkeadilan, ya, objektif dalam menilai sesuatu. Ya, jika Wahabi ngajak damai bisa moderat, ya kita hadapi dengan moderat. Jika Wahabi tukang mengkafirkan, ya kita hadapi dengan dengan gentleman seperti itu. Ya, kita juga tidak takut karena mereka hanya segelintir kelompok manusia yang menyimpang dari ajaran Islam, namun mereka karena keangkuhan, kecokaan, itulah yang kemudian mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap istiqomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai sepanjang hidup kita, sampai kita mati insyaallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekurangannya. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum